menyampaikan diabetes ini? Ibu Rina Fitriani, Buka mute-nya. Oke, baik. Terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang terhormat, kepada founder dan co-founder SSW yaitu Abi Haji Masturi Firmansyah dan Umi Hajah Elis Ratnasari. Mari kita doakan semoga beliau berdua dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, CEO yaitu Rizal Fahmi Ramadan. Kemudian CFO Umi Hajah Elis Ratnasari. CTO Bapak Firmansyah Kurniawan. Kemudian CMO Umi Kalsum Minangsih. Kemudian CBDO Ibu Hajah Rika Rahmawati. Kemudian PIC SBS Pusat yaitu Ibu Miftahul Jannah dan Ibu Uti Hajah Uti Kartina. Kemudian PIC SBS Jakarta Ibu Jenderal Marliah dan Bapak Faisal Dai. Kemudian PIC SBS Tangerang yaitu Ibu Yunarli dan Bapak Dr. Andes Haji Sarifudin. Kemudian SBS Serang Bapak Haji Surdi Tabrani dan Ibu Cahya Mulyaningsih. Kemudian para exco mulai dari exco 1 sampai 16 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Kemudian para leader SC 2000, SC 1000, kemudian SC 500, SC 150, dan SC 20, serta seluruh mitra SSW yang hadir pada malam hari ini dan para calon mitra yang hadir di Zoom malam ini. Semoga acara malam ini menjadi solusi bagi permasalahan kesehatan Bapak-Bapak Ibu semuanya dan bisa meningkatkan Emang enak tuh mulai pagi sampai ini kan nggak lagi ya, pernah mandi gitu enak. bisa lebih pede gitu dalam kalau misalnya ada mitra yang bertanya, bisa lebih pede untuk menjelaskan karena kita udah tahu. Baik, kita mulai ke topik kita malam ini adalah dia product knowledge ya, product knowledge tentang yaitu salah satu produk dari PTB yaitu Diabite. Sebentar, mana sih? Sebentar ya. Nggak kelihatan ya, sebentar. Sebentar, ini
Ada kesalahan teknis sedikit. Ya, produk dari produk dari PTBS, produk untuk diabetes namanya Diabite ya. Dari Herba Sehat untuk mengapa kita berbeda, izinkan pilih. Oke. Dikembangkan oleh ahlinya. Pabriknya ada di Kota Tangerang. Ini oleh Ibu Zulhaida Mahfud. Dikembangkan oleh ahlinya dan sudah teruji. Terus kemudian pabriknya berada di kawasan industri Blesindo Legok. Semua produk dari Herba Sehat dikembangkan oleh tim dokter yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan sudah digunakan di klinik Natura Medica sejak tahun 2003. Jadi produk kita ini itu sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah terbukti, sudah teruji. Next, AA. Nah, tanda-tanda diabetes adalah apakah kita sering buang air kecil, terus kemudian berat badan turun gratis tanpa sebab yang jelas, kemudian sering haus berlebihan, terus kemudian mudah lelah atau letih, sering tidur, maksudnya kecenderungannya untuk bawaannya mau tidur aja gitu. Terus kemudian luka yang nggak sembuh-sembuh. Kalau luka tuh sembuhnya lama banget gitu. Terus kemudian ada pandangan menjadi buram. Nah, kalau di dalam diri kita ada tanda-tanda seperti ini, itu Bapak Ibu harus hati-hati. Apa lebih baik itu buru-buru diperiksakan lebih dini. Apakah kita menderita diabetes atau bukan? Atau mungkin apakah kita mempunyai kadar gula berlebih dalam tubuh kita atau bukan? Gitu. Karena kalau ada tanda-tanda seperti ini, yang sering buang air kecil, berat badan drastis, itu secara umum itu adalah tanda-tanda dari eh, tanda-tanda awal dari gejala-gejala diabetes. Next up. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan diabetes itu? Definisi dari diabetes adalah diabetes mellitus didefinisi sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Dan insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta-lactam, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Jadi, diabetes itu terjadi karena ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Karena hormon insulin ini nanti tugasnya untuk mengubah makanan-makanan menjadi gula dan energi. Singkatnya, penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah atau glukosa darah yang tinggi. Itulah sekilas definisi dari diabetes. Next, AA. Nah, siapa saja yang harus waspada terhadap gejala-gejala diabetes ini? Pertama adalah riwayat keluarga.
jika ada dalam keluarga kita yang menderita diabetes atau resiko, misalnya dalam salah satu keluarga, misalnya nenek kita penderita diabetes. Nah, terus kita sendiri tuh udah harus waspada karena diabetes itu merupakan faktor genetik. Walaupun tidak semua ya, ada yang orang tuanya diabetes, tapi anaknya tidak otomatis penderita diabetes. Tapi kemungkinan besar itu akan berpengaruh, maksudnya akan kemungkinan besar akan menderita diabetes juga karena diabetes itu adalah merupakan faktor genetik atau keturunan. Kemudian kalau berat badan atau obesitas, kelebihan berat badan. Kalau misalnya kita kelebihan berat badan, kita harus mulai waspada ya, apakah kita itu punya eh, resiko punya gejala-gejala diabetes atau bukan gitu. Kegemukan atau kelebihan berat badan dapat meningkatkan resistensi insulin dan resiko diabetes tipe 2. Kemudian lifestyle, gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, yang kaya akan makanan tinggi lemak atau yang tinggi karbohidrat atau kurangnya olahraga. Jadi kaum mageran gitu ya. Atau yang makannya yang junk food atau yang kayak goreng-gorengan gitu, yang banyakkan karbo. Kemudian yang keempat adalah usia. Resiko diabetes meningkat seiring bertambahnya usia. Umumnya terjadi pada orang dewasa, terutama setelah usia 45 tahun. Walaupun itu tidak tertutup kemungkinan usia di bawah 45 tahun juga bisa mengidap terkena penyakit diabetes. Bahkan anak-anak pun sekarang udah banyak yang menderita diabetes. Nggak jauh-jauh dari keluarga saya sendiri ada umur kelas 4 SD itu udah terkena diabetes karena disebabkan oleh yaitu tadi lifestyle, suka mengkonsumsi gula berlebih. Kemudian yang kelima, tingkat stres. Tingkat stres yang tinggi dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah dan meningkatkan resiko diabetes. Jadi kalau orang-orang yang stres, banyak pikiran gitu kan, tingkat stres berlebih itu akan mudah sekali terkena diabetes. Next, A. Faktanya diabetes 422 juta penduduk penderita diabetes di dunia. Indonesia menduduki peringkat kelima dunia di tahun 2014 sebanyak 9,1 juta penderita. Kemudian di tahun 2015 itu naik menjadi 21 juta penderita diabetes. Orang dewasa dengan diabetes 2-5 kali lebih resiko dari diabetes ya. Kemudian 415 juta orang dewasa di dunia menderita diabetes. Jadi perbandingannya 1 dari 11 orang dewasa itu menderita diabetes. 80% pengidap diabetes di Indonesia tidak sadar karena dia adalah menderita diabetes. Dan 2-3 kali lebih beresiko orang penderita diabetes itu juga akan mengalami serangan jantung dan stroke. Jadi, kalau orang penderita diabetes itu bukan diabetes aja yang ikut, yang di ini gitu. Jadi, dia akan ngajak-ngajak penyakit yang lain, yaitu seperti kolesterol, darah tinggi, stroke, jantung gitu ya. Nah, faktanya diabetes adalah salah satu penyakit yang jika dibiarkan dapat menyebabkan komplikasi serius dan lebih parahnya lagi penyebab kematian.
Diabetes sering dianggap sepele orang-orang dewasa. Menurut data yang ada, diabetes termasuk 8 besar penyakit yang sering diderita oleh orang dewasa. Jadi diabetes memperbesar risiko terkena penyakit berbahaya hingga amputasi. Itu kalau terjadi luka ya. Kalau terjadi luka, terus kemudian lukanya tidak diobatin, itu nanti akan mudah terkena bisa diamputasi. Next, A. Bahaya diabetes tidak ditangani dapat menyebabkan stroke, penglihatan kabur, kemudian jantung koroner seperti yang tadi disebutin tadi ya, kemudian gagal ginjal, terus kemudian neuropati diabetik atau ini saraf, atau kemungkinan kemudian juga pikun. Apa namanya? Mempengaruhi saraf. Terus next A. Nah, bagaimana kita cara mengatasi diabetes? Yang kita tahu tadi diabetes itu ditimbulkan dari pola hidup ya, lifestyle yang buruk, misalnya gitu, pola makan yang tidak sehat. Nah, jadi cara mengatasi kita untuk tidak terkena diabetes adalah perubahan gaya hidup, seperti makan makanan sehat, aktivitas fisik seperti olahraga teratur, serta menurunkan berat badan. Jadi menjaga berat badan kita tetap stabil, supaya kita tidak mengalami obesitas. Supaya apa? Dengan kita berat badan ideal, jadi kerja insulinnya juga lebih bisa optimal. Kemudian manajemen stres. Mengolah stres dengan teknik relaksasi seperti sholat malam, zikir, atau olahraga dapat membantu mengontrol gula darah. Atau kemudian kita menggunakan pengukuran glukosa darah secara teratur dengan menggunakan alat pengukur glukosa darah. Kemudian dengan mengkonsumsi obat-obat diabetes. Nah, ini untuk supaya kita untuk menjaga kalau kita udah terdeteksi punya penyakit diabetes, cara untuk mengontrol, mengendalikan supaya tidak gula darah kita tidak tinggi, yaitu dengan lifestyle yang sehat, terus mengelola stres ya, atau kemudian dengan pengecekan gula darah secara teratur dan mengkonsumsi obat-obat diabetes. Nah, di PTBes kita merekomendasikan produk anti diabetes yaitu namanya Diabite. Diabite indikasinya membantu meringankan gejala kencing manis atau gula darah. Sebentar. Dosis pemakaiannya dewasa untuk dewasa 3x2, 3 kali sehari 2 kapsul, diminum 30 menit sebelum makan. Jadi diminumnya pada saat perut kosong. Perut kosong itu adalah 30 menit sebelum makan atau nanti 2 jam sesudah makan. Terus batas kadaluarsanya adalah 2 tahun. 2 tahun sejak tanggal pembuatan. Cara penyimpanannya disimpan di tempat kering, suhu di bawah 30 derajat Celcius dan terhindar dari sinar matahari langsung. Berarti pada suhu kamar ya. Nah, komposisi dari diabetes ini adalah buah pare atau Momordica charatina fructus, kemudian sambiloto atau Androgaphis paniculata herba, kemudian pegagan Centella asiatica herba, terus brotowali, Tinospora crispus caulis, yang kemudian adalah buah mengkudu atau morinda. Nah, bagaimana sih cara kerja komposisi dari masing-masing komponen dari
diabetes ini, kita lihat dulu dari mengkudu. Pada penderita diabetes, fungsi insulin menurun sehingga glukosa dalam gula darah tidak dapat maksudnya glukosa dalam darah itu tidak dapat dirubah menjadi energi. Jadi semua makanan yang yang masuk ke dalam tubuh kita tidak mampu pankreas tidak mampu insulin, jadi insulinnya tidak cukup untuk memproduksi zat-zat makanan menjadi gula dan energi sehingga dirubah semua menjadi gula. Jadi pada penderita diabetes fungsi insulin menurun sehingga glukosa dalam darah tidak dimetabolisme dengan optimal. Yang pertama adalah mengkudu atau Morinda citrifolia itu fungsinya adalah memperbaiki profil gula darah pada pasien diabetes tipe 2, yaitu pasien-pasien yang memproduksi insulinnya nggak cukup gitu ya, kurang. Menurunkan kadar hemoglobin atau HbA1c. Kemudian Tinospora cordifora atau Bratawali. Ini fungsinya adalah meningkatkan sekresi insulin dan antioksidan. Jadi bisa juga antioksidan, jadi bisa untuk menangkal radikal bebas. Kemudian sambiloto. Sambiloto yaitu meningkatkan sekresi insulin, meningkatkan sensitivitas sel dalam menyerap insulin, terus menghambat gluconeogenesis, yaitu atau pembentukan glukosa baru dan gliconeogenolysis. Terus kemudian ada buah pare. Buah pare Buah pare fungsinya adalah untuk memberikan efek antidiabetik berupa penurunan kadar gula darah dan meningkatkan sel-sel insula Langerhans dan meningkatkan jumlah sel Leydig. Insula Langerhans itu adalah yang hormon yang memproduksi insulin. Kemudian Centella asiatica atau pegagan. Nah, fungsi Centella pegagan ini adalah membantu untuk penyembuhan luka, terus dan kerusakan saraf. Juga untuk terapi stres, untuk untuk membuat ya itulah untuk terapi stres. Bisa salah satunya itu untuk menginikan gangguan tidur, mengatasi gangguan tidur dan membuat tenang gitu ya. Anti kecemasan juga bisa. Kandungan dan manfaat dari komponen-komponen dari diabetes ini. Yang pertama adalah buah pare, Momordica charantia fructus, yaitu buah pare. Buah pare itu memiliki efek antidiabetik yang dapat menurunkan kadar gula darah, meningkatkan jumlah sel insula Langerhans, dan meningkatkan jumlah sel-sel Leydig ke 21 setelah perlakuan. Terus di dalam pare ini juga ada vitamin B1, bisa juga dia untuk B1, B6 yang bisa untuk juga untuk kebas kalau orang diabetes biasanya untuk kebas gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian untuk untuk
antihistamin juga bisa, untuk gatal-gatal juga bisa untuk penyakit kulit. Kemudian sambiloto. Sambiloto fungsinya adalah menurunkan kadar gula darah yang tinggi dengan meningkatkan produksi insulin dan penyerapan glukosa sehingga bisa mengurangi kadar gula dalam darah. Sambiloto terbukti efektif memperbaiki sel insula Langerhans. Kemudian brotowali. Brotowali itu mencegah untuk anti nyeri pada berlebihan pada diabetes dan neuropati. Kemudian Centella asiatica herba atau pegagan secara signifikan menurunkan kadar gula darah, meningkatkan berat badan, dan memperbaiki asupan makanan juga memperlancar peredaran darah perifer. Nah, untuk mengkudu fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan gula darah dan melakukan pencegahan produksi glukosa berlebihan dalam hati. Juga memperbaiki adanya kerusakan pada sel-sel diabetes. Juga bisa untuk pencegahan kolesterol, karena biasanya diabetes itu juga menyebabkan penyakit hipertensi, kolesterol dan kolesterol hipertensi ya. Nah, sebentar. Terus kemudian why? Kenapa kita harus memilih diabetes? Nah, pertama, merupakan sediaan dari alam. Merupakan sediaan dari alam. Diabetes dirancang sepenuhnya dari bahan-bahan herbal. Tidak ada bahan tambahan atau bahan tambahan kimia atau sintetis lainnya. Jadi dia 100% herbal. Kemudian dia efektif. Formula yang efektif terbukti menurunkan kadar gula darah secara aman dan tidak menimbulkan keadaan hipoglikemi atau penurunan gula darah yang terlalu berlebihan, gula darah yang rendah gitu ya. Terus kemudian terdaftar dari BP POM dan halal dan punya sertifikat halal. Kalau misalnya udah BP POM berarti kan udah aman banget ya. Dia udah melalui uji klinis dan uji klinis dan uji kelayakan dari BP POM. Terus kemudian udah dapat sertifikat halal juga. Jadi udah tenang banget kita untuk mengkonsumsi diabetes ini. Kemudian gradual of reduction of semicellular drugs. Penelitian menunjukkan bahwa diabetes dapat membantu secara bertahap mengurangi ketergantungan pada obat-obat kimia. Jadi secara bertahap kita bisa memakai diabetes ini untuk menggantikan obat-obat kimia. Karena di dalam diabetes ini udah lengkap sekali gitu kan. Jadi udah ada 5 komponen yang ada di dalam diabetes itu. Ada brotowali, ada mengkudu gitu kan. Ada pare, pegagan, dan sambiloto. Kalau misalnya obat kimia kan satu misalnya untuk dia untuk menurunkan gula darah ya udah satu macam. Nanti kalau untuk ada penyakit penyertanya kan diabetes itu misalnya
Untuk darah tinggi, nanti beda lagi, ada lagi. Jadi kita orang-orang diabetes itu capek minum obat itu banyak banget obatnya. Nah, dengan kita beralih ke diabetes ini, kita udah cukup satu aja. Satu mencakup untuk semuanya, begitu. Next. Nah, fakta-faktanya dari keunggulan-keunggulan dari diabetes itu adalah pertama, terbukti menurunkan kadar gula darah secara aman dan tidak menimbulkan efek hipoglikemi seperti yang dibilang tadi kan. Jadi dia menurunkan gula darah itu secara wajar, tidak berlebihan, tidak menimbulkan efek hipoglikemi. Kemudian menstabilkan dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan sekresi insulin dan menghambat pembentukan sel gula darah berlebih dalam tubuh dan menjadikan kadar gula darah pada tubuh itu dalam level yang terkendali. Jadi dengan kita mengkonsumsi diabetes ini, jadi kadar gula darah kita itu jadi terkontrol. Kemudian yang keempat, selain memperbaiki kondisi penderita diabetes, juga melindungi penderita dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, karena memiliki kandungan ekstrak yang berperan sebagai antioksidan. Kemudian yang kelima, membantu penyembuhan luka akibat diabetes basah. Maksudnya karena kan kalau misalnya kadar gula itu kalau kadar gulanya di dalam pembuluh darah, maka sakitnya nggak akan sembuh-sembuh gitu. Sebenarnya bukan gula basah ya, karena kadar gula dalam darahnya tinggi, jadi lukanya tidak bisa sembuh karena eh, apa gula itu ada gula itu jadi bakteri seneng banget gitu hidup di daerah yang ada di gula itu. Jadi dia menarik bakteri menarik bakteri gitu. Keenam, mencegah kerusakan organ-organ ginjal yaitu jantung akibat diabetes karena kalau misalnya obat kimia kan efeknya kan pasti menumpuk di ginjal. Jadi secara otomatis berpengaruh ke kerusakan ginjal gitu kan karena eh, apa obat kimia kan tidak bisa eh, ya karena konsumsi obat-obat kimia yang terus-menerus jadi lama-lama menyebabkan kerusakan pada ginjal. Kemudian mengatasi kesemutan dan gatal-gatal akibat diabetes karena ada dari si pare tadi ya dari salah satu komponen yang ada di dalam diabetes ini. Jadi bukan cuma menstabilkan gula darah aja, tapi penyakit-penyakit lain juga bisa disembuhkan. Mengatasi kesemutan dan gatal-gatal akibat diabetes kering. Kemudian yang kedelapan ada mengembalikan fungsi penglihatan yang kabur akibat diabetes. Karena dalam komponen-komponen senyawa senyawa-senyawa yang ada di bahan-bahan yang ada di diabetes itu mengandung santin, vitamin A gitu ya. Jadi mengembalikan fungsi penglihatan yang kabur akibat diabetes. Kemudian mengandung bahan herbal yang dapat membantu penyembuhan luka dan melindungi dari kerusakan saraf pada penderita diabetes. Karena dia salah satu komponen dari diabetes ini berfungsi sebagai apa? Untuk saraf ya. Kemudian yang ke-10 membantu memperbaiki sel insula Langerhans sehingga memperbaiki kondisi dari penderita diabetes dan meningkatkan fungsi pankreas. Jadi eh, apa? Pankreasnya fungsi pankreasnya yang diperbaiki sehingga bisa menghasilkan insulin dan bisa mengoptimalkan kerja insulin gitu ya.
Oke. Nah, mungkin itu saja eh, pemaparan dari saya. Kalau ada yang apa mau sesi sharing, silakan. Sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rina atas pemaparan dari produk diabetes. Semoga mitra-mitra kita bisa menjelaskan ke camit mereka agar pengetahuan pengetahuan mitra-mitra kita tuh lebih bagus lagi tentang diabetes. Kebetulan pada malam hari ini ada 66 peserta yang mengikuti Zoom training product knowledge ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu, kita persilakan bertanya kepada Bu Rina, narasumber kita pada malam hari ini. Oh, berarti mungkin udah ini ya. Halo, halo Udah jelas Ibu-ibu semua dan kali ya. Udah paham semua kali ya. Jadi nggak perlu bertanya. ya, sudah jelas semua Bu, Bapak, apa yang dipaparkan Ibu Rina? Yang kemarin bertanya Ibu Ayu ya. Ya, Ibu Ayu. Ibu Ayu gimana? Ibu Ayu hadir hari ini? Ibu Ayu, eh, Umi Ibu Kalsum nih Ayu kayaknya nih. nggak ada deh Bu Ayunya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina, Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Masya Allah, tabarakallah. Ini materinya keren banget ya. Umi mengikuti dari awal tadi, jadi semakin paham nih tentang produk diabetes. Kebetulan nih Bu Rina, Bu Yati, Ya, mamanya Umi kemarin wafat itu salah satu penyebabnya adalah penyakit diabetes. benar. Seperti disampaikan tadi oleh Ibu Rina, Umi sadar banget bahwa diabetes ini adalah salah satu penyakit genetik juga ya. Oleh karena itu Umi ikhtiar ya, ikhtiar dengan cara berpuasa karena kalau tidak berpuasa Umi termasuk kategori pemakan segala. Ya, betul, Jadi Umi. segalanya dimakan ya. Jadi dengan adanya berpuasa ini Umi merasa secara pribadi cukup ya menjadi rem yang pakem ya. Dan pada saat buka puasa juga tadi Umi dari seminar tadi kita, kemudian ke kampus UIN, maghrib di kampus UIN itu hanya minum air 3 teguk aja ya, tidak langsung makan segala, enggak, langsung pulang sampai di rumah ya sebelum Zoom meeting ini beberapa menit sebelum Zoom meeting baru sampai di rumah baru di situ makan. Dan biasanya Umi disitulah berbuka, disitulah sahur. Jadi di situ buka, di situ sahur. Jadi nanti tinggal minum air putih. Kemudian Umi juga konsumsi banyak produk dari base kita ya. Salah satunya adalah Muslim ya. Ya, Jadi dan produk-produk lain dalam bentuk ikhtiar. Nah, eh, sejak puasa ini yang Umi rasakan memang lebih enteng ya, lebih ringan badan, lebih gesit ya, jalan juga. Jadi itulah mungkin salah satu bentuk ikhtiar Umi karena menyadari apa yang disampaikan Ibu Rina tadi bahwa diabetes ini adalah penyakit genetik walaupun sebenarnya di atasnya mamanya Umi
Setahu Umi sih nggak ada yang diabetes. Dari kakek, dari nenek kayaknya enggak. Tapi kalau stroke, iya. Jadi dari garis kakek, nenek ya, nenek dari ayah itu stroke. Kemudian ayahnya Umi juga penyebab wafatnya stroke. Kemudian mamanya Umi adalah diabetes. Jadi sadar banget, wah ini dari garis keturunannya seperti ini. Kena kita ikhtiar ya. Umi ikhtiar dengan cara puasa. Nah mungkin ada pesan-pesan lain nih yang ingin Bu Rina sebagai pakar kesehatan yang paham banget tentang pencegahan diabetes ini, apa nih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin notabene memang dari garis keturunannya eh, memiliki penyakit genetik ya, apakah stroke ya, kemudian diabetes, supaya kita bisa terhindar dari penyakit diabetes ini. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Iya. pertanyaannya luar biasa, Umi Kalsum. Ya, mungkin upaya-upaya kita kalau supaya kita tidak terkena diabetes, ya pertama adalah lifestyle ya, makan makanan yang sehat, terus kemudian banyak olahraga, masih badan bergerak gitu ya. Terus kemudian mungkin rajin apa mengontrol kita nih, kalau misalnya kita waspada, kalau misalnya kita udah ada gejala-gejala yang disebutkan tadi, misalnya seperti sering buang air besar gitu ya, sering merasa haus, terus kemudian berat badan kayaknya udah melebihi ambang batas gitu kan. Nah, mungkin kita perlu melakukan cek gula darah mandiri gitu. Jadi dengan kita melakukan cek gula darah, kalau seandainya kadang-kadang juga tidak tidak bisa disadari ya Umi ya. Kadang kita kita merasanya kita baik-baik aja, tapi pas dicek, wah ternyata kadar gula kita tinggi. Terus kemudian satu lagi, kelola stres. Jadi berarti kita harus happy gitu kan. Jadi tidak ada stres, jadi semua kita ya udah lepaskan gitu aja. Mungkin seperti itu Umi. Apakah jawaban saya sudah mewakili apa yang Umi tanyakan, yang Umi maksud? Sudah, terima kasih banyak Bu Rina, terima kasih banyak Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ada selain lagi? Jaumi Kalsuminangsi? Tunggu ya, mungkin saya cek dulu ya Bu Rina. Mm-mm. Ada pertanyaan nih dari dari Ibu Miftah. Ibu Miftah bertanya, Assalamualaikum Bu Yati dan Bu Rina. Untuk neuropatik yang sudah menahun bisa pakai diabetes dan dosisnya berapa Bu Rina? Dosis untuk karena diabetes ini kan bukan untuk neuropatik aja ya, bisa untuk bisa Pak, kalau untuk ditentukan dari kadar gula darahnya berapa gitu. Kalau misalnya gula darahnya di atas 200, itu bisa dipakai 3 kali 2 kapsul sebelum makan, pagi, siang, malam gitu ya. Eh, Terus kemudian kalau untuk apa? Jadi dia untuk neuropatik itu nanti dia bisa mengikuti atau bisa di combine di ini dengan apa? Spirulina juga bisa, atau dipakai dalgesik yang untuk ininya, untuk dari luarnya. Kita bisa tambahkan dalgesik begitu. Dosis diabetesnya ya. Ya, diabetesnya tadi disesuaikan dengan kadar gula darahnya.
Kalau gula darahnya 140 sampai 160 1 kali 2 kapsul. Tapi kalau misalnya udah di 160 sampai 200 itu 2 kali 2. Nah, kalau misalnya kadar gulanya di atas 200 itu minumnya 3 kali 2. Diminum pada saat perut kosong. Pagi, siang, malam sebelum makan. Mungkin eh, apakah sudah terjawab, Ibu Miftah? Ya, ya, jawaban kita oke, makasih Bun. Ya, terima Ya, kasih Ibu. bisa yang bertanya Aku di follow ka di video video telepon. Apakah ada lagi? ada lagi yang mau bertanya? Biasanya diabetes ini sangat berbahaya loh, Ibu dan Bapak. Saya hanya menambahkan buat Bu Rina karena kita nggak perlu takut diabetesnya, cuma komplikasi Iya, dari diabetesnya itu loh Bu Rina. iya. Betul. Nah, komplikasinya yang sangat-sangat bisa bikin kita stroke, yang tadi Ya, gangren, diamputasi ya Bu Rina ya. ya Nah, betul. Karena itu kita sangat harus menghindari kalau orang diabetes itu usahakan jangan sampai kena luka. Karena kalau udah kena luka itu sembuhnya susah. iya, betul. Nah, Malah terus kadang ada yang busuk ya Bu Rina ya karena iya diabetes betul. ya. Karena ada luka terus kemudian gulanya tidak terkontrol. Jadi kan Ya, bakterinya di situ karena gula tuh apa bakteri tuh seneng banget hidup di daerah yang manis gitu loh. Jadi ya apa? Jadi kalau misalnya penderita diabetes diusahakan jangan sampai ada luka gitu. iya, Nah, kebetulan luar biasanya di diabet ini dia udah ada pegangan yang untuk mencegah memproses gangren. apa penyembuhan luka. Dan kalau biasanya tuh kalau misalnya kalau di klinik-klinik itu ya kecantikan itu juga yang pegangan itu bisa dipakai untuk obat untuk menyamarkan bekas luka. Nah, iya, memang Hmm. ini bagus sekali ya Bu Rina ya. Nah, Karena bagus banget. oh, dan itu juga buat pikun juga loh, bisa buat otak loh Iya, itu. Hmm. pikun juga karena dari kombinasi dari lima apa komponen-komponen yang ada di diabet itu udah komposisi yang udah sangat sinergis sekali. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan oh ini saya diabetes gitu kan sakit gula tapi nanti untuk apa efek sampingnya kan ada. Biasanya kan gula itu kan suka ngajak-ngajak temen gitu ya. Gula nanti Iya, dia ngajak ada hipertensi, ada stroke gitu kan, ada jantung gitu. Nah, di dalam kombinasi diabetes ini itu udah tercover semuanya gitu. Dia bisa apa? Bisa untuk dan biasanya kan orang sakit gula itu susah tidur ya. iya, Susah betul. tidur, suka terbangun di malam hari gitu kan. Nah, itu di dalam di pegangan yang pegangan itu dia udah bisa untuk anti stres, anti cemas, juga untuk membuat apa mencegah susah tidur gitu. Jadi membuat orang tidurnya tuh lebih tidurnya berkualitas gitu. Jadi udah bagus banget gitu loh. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi kalau penderita diabetes ya udah ke diabetes aja gitu. Udah aman, udah halal gitu kan, udah ada izin dari BP POM gitu kan. Jadi lebih udah apa udah komplit banget deh gitu. Nah, kalau misalnya ini Bu Miftah, karena masih ada belum yang bertanya ya, eh, Hmm. kalau misalkan kita udah normal nih gulanya, Hmm. perlukah masih konsumsi diabetes? Nah, gitu. Kalau udah normal sih nggak perlu ya. Tinggal kita ini aja kita apa
produk yang lain aja untuk menjaga apa daya tahan tubuh gitu kan. Untuk apa yang supplement yang lain aja gitu. Jadi untuk lifestyle aja gitu. Misalnya kita pakai produk yang lain tuh kayak stevia gitu kan. Stevia kan dia 0 kalori. Jadi itu bagus banget. Maksudnya bagi penderita diabetes ataupun kita yang kadar gulanya normal gitu, kita bisa terhindar dari apa kelebihan berat badan gitu kan. Ya udah kita pakai produk PTBS yang lain yaitu stevia. Jadi untuk menjaga gula darah kita tetap normal, terus untuk menjaga obesitas karena dia 0 kalori gitu ya. Nah, itu juga bisa begitu kira-kira. Nah, Jadi, kita apa lagi ya, Bu? mm-mm, Mungkin ada Saya, ibu-ibu dan bapak yang mau eh, bertanya. Oh, ya silakan Pak. saya. ya Saya silakan Pak Pak, Zamroni. Iya Ibu. silakan. Aduh, terima kasih Bu Rina. Aduh ya Allah, baik banget. Makasih Bu Yati. Astagfirullahaladzim. Aduh, jadi kemaluan saya. Bu, Bu Rina, punten. Saya ingat waktu penjelasannya Uti Kartina. Kata beliau, eh, organ tubuh itu masing-masing punya satu tugas, satu fungsi. Contoh, jantung itu fungsinya dia hanya memompa aja, ya Ya, kan? Memompa darah baik disedot ataupun disemprot. Itu kan, itu jantung. Paru-paru itu juga punya fungsinya satu, yaitu menyedot udara dan mm, mengeluarkan. Gitu kan ya. Ginjal ya, juga cuma satu katanya, kata beliau nih, yaitu cuma mm, untuk menyaring darah yang kemudian menjadi urin gitu. Tapi kalau pankreas itu ada 1.400 tugas. Ya Allah banyak banget. Itu kerjaannya ngapain gitu loh. Itu punya kerjaan orang kok diambil. Ngapain itu sih pankreas kayak gitu ya? Eh, itu kerjanya ya Allah ngapain ya kerjanya sampai segitu banyaknya. Nah, terus tadi Ibu kan bilang ya kalau misalnya pankreasnya itu bermasalah sehingga mm, dia insulinnya tidak membaik gitu ya Bu ya. Kira-kira begitu. Yang akibatnya ada mata kabur gitu kan, ada mata buram. Tapi kalau mata ya. keranjang kira-kira gimana Bu? Bisa disembuhin nggak Bu? Itu yang pertama ya, Bu. Nah, terus yang kedua, Bu, kalau misalnya Mm, nih ada penyebabnya ya, mm. penyebab diabetes itu, kira-kira diapain Bu harusnya gitu. Contoh, Pak Budi, itu Pak Budi itu penyebab diabetes, Bu. Itu Umi Kalsum bisa sakit diabetes gara-gara lihat Pak Budi, gitu. Kenapa penyebabnya? Karena Pak Budi itu manis, Bu. Oh gitu. Iya kan? Sehingga Umi Kalsum itu nggak pernah bisa lepas dari Pak Budi. Itu Bener yang lucu banget ya. Lucu banget. iya, kemudian juga Pak Hadi, itu Ibu Nur Hayati itu kan gitu. Itu Ibu Nur Hayati itu bisa kena diabetes itu juga gara-gara Pak Hadi itu karena terlalu manis dia gitu. Nah, yang seperti itu apa bisa disembuhin tuh Bu yang penyebab-penyebab kayak gitu? Apa perlu harus dibuang gitu ya? Orang-orang yang kayak gitu tuh Bu, gitu Bu Rina. Hmm. Kira-kira Ya, seperti itu, Bu. Jadi harus diapain kalau memang misalnya mau minum diabetes, apakah yang penyebab tadi tuh kayak Pak Budi, Pak Hadi itu yang manis-manis kayak gitu, apa harus minum dengan tempat diabetesnya sekali botolnya juga, Bu? Oke. Terima kasih Bu Rina. oke, Assalamualaikum dari terima kasih. Bandung. Terima kasih. Aduh, Pak Zamroni bikin kita jadi ini ya, jadi happy gitulah. Yang tadinya Iya. apa? Hmm. eh, Ya Bu, dijawab Bu. Itu fungsi pankreas yang banyak sekali eh, kerja gitu kan. Nah, Ibu bisa jelasin satu persatu pankreasnya itu. Ini Fungsinya. belum eh, 100, Bu Yati. Masa disebutin tega amat eh, deh lo. Sampai pagi Ya, nggak kelar. ya, mungkin secara garis besarnya aja ya. Fungsi pankreas itu adalah menghasilkan menghasilkan insulin. Jadi untuk apa? Menghasilkan insulin supaya bisa merubah
memproduksi enzim-enzim pencernaan, kemudian fungsi Nah, itu memproduksi hormon insulin yang mengatur gula darah gitu. Memproduksi enzim pencernaan seperti enzimnya uh, untuk mengurai makanan-makanan gitu. Mungkin seperti itu, menghasilkan hormon insulin, glukagen, dan merubah gula zat-zat makanan yang kita makan itu di pankreas, kemudian dihasilkan dirubah kemudian jadi gula dan energi. Jadi pankreas itu kurang lebihnya kerjanya seperti itu. Mungkin begitu, Pak. Terus itu Ya, faktornya itu Bu yang suka bikin rusak tuh kayak gimana Bu? Bikin seturuk segala macam tuh gimana? Ya, karena eh, karena ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga kadar gula darah jadi semua apa makanan yang kita serap di dalam tubuh itu semua dirubah menjadi gula. Jadi dia tidak bisa untuk merubah menjadi energi atau tenaga gitu kan. Jadi makanya jadi lemes, mata. Jadi dia bisa merusak organ-organ yang lain gitu. Begitu Pak kira-kira. Untuk apa tadi tuh? Hmm, Bukan komposisi ya. hmm, Untuk kadar penggunaan Bu gitu. hmm. Itu kan tadi Ibu cuma bilang yang 140, ada yang 180, 160. Sekarang kalau yang ternyata di atas 500 Bu, itu kira-kira dosisnya berapa gitu? Apa Kalau sekali 500, makan itu satu botol semuanya dimakan gitu? kalau Apa misalnya dengan udah botol-botolnya? Kalau misalnya udah kadar gula udah 500, itu udah harus dibawa ke rumah sakit, ke dokter, Pak. Jadi udah nggak bisa pakai kita ini pengobatan mandiri itu udah harus ke konsultasi, udah ke rumah sakit konsultasi dengan dokter gitu. Tidak bisa kita kalau misal 500 berarti kan insulinnya udah nggak bisa, mungkin udah nggak bisa pakai yang herbal, Pak. Jadi udah pakai insulin karena mungkin pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali kalau kadar gulanya udah 500. Begitu. Jadi udah pengobatannya dengan nggak bisa lagi pakai obat-obatan oral. Jadi udah harus pakai insulin. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau udah sampai 500. Kan nggak mau Bu. Kadang nggak mau pakai itu, pakai obat-obatan dokter. Dia pengennya apa kata herbal aja deh, gitu, Nah, naturali aja gitu. kebetulan kalau untuk diabetes ini dia cuma cocok untuk penyakit diabetes tipe 2, yaitu yang eh, pankreasnya masih bisa memproduksi insulin tapi dalam jumlah yang sedikit. Artinya tidak cukup gitu kan. Jadi dibantu dengan diabetes ini. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa pankreasnya kalau udah nggak bisa ini insulin berarti untuk apa menurunkan dulu ya itu harus ke dokter Pak mau nggak mau kalau udah 500 udah pakai insulin udah harus pakai insulin gitu loh Pak. Insulin itu disuntik ya Bu, pakai suntikan ya? Iya betul. Sorry deh. Mm-mm. Mm-mm. Iya deh Bu Rina, makasih banget. Mm-mm. Oke Iya, baik nanti terima insya Allah kasih kita Pak. terusin. Mm-mm. Hmm, Iya, mudah-mudahan bisa membantu ya bisa apa terjawab apa yang Pak iya Ibu Zamroni. Rina, terima kasih. Ibu Rina juga bisa jadi penyebab diabetes loh bagi suaminya. Kasihan, karena Ibu Rina manis sekali. Terima kasih. Makasih Bu Yati. Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, makasih Pak Zamroni. Sudah jelas ya Pak Zamroni ya. Ya, Bu Rina, ada Amin, amin. satu pertanyaan nih dari Ibu Rusina, Hong Kong.
Assalamualaikum Bu Yati dan Bu Rina. Mau nanya, ibu saya kena diabetes, kakinya sampai luka, kadar gula mencapai 200. Saya sudah Hmm. kasih produknya Bimek, Diabetes dan Alkabes. Yang saya mau tanyakan, cara konsumsi herbal yang benar dan caranya gimana? Karena luka yang ada di kaki tambah melebar. Mohon dijelaskan cara konsumsinya, Bu Rina. Ya, Oke, cara konsumsi obat herbal itu harus dalam keadaan perut kosong ya. Perut kosong, jadi diminum 30 menit sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi kalau misalnya kita minumnya tidak perut kosong, itu apa? Tidak ada efektivitasnya gitu, tidak ada manfaatnya karena nanti dia akan eh, ini dengan makanan jadi malah jadi apa ya, tidak ada efeknya apa-apa. Jadi karena jadi membusuk ya. Jadi membusuk dia. Jadi tidak lalu bermanfaat jadinya gitu. Jadi eh, dikonsumsi pada saat perut kosong supaya dia bisa bekerja dengan enzim-enzim yang ada di lambung di tubuh kita gitu. Khususnya di enzim-enzim yang ada di lambung. Begitu mungkin penjelas ininya. dosisnya Bu Rina, Oh, kan dosisnya. ya, Ya, dosisnya 3 kali 2. oh ya, dosisnya Tiga 3. kali dua pada saat perut kosong, 30 menit sebelum makan, pagi, siang, dan malam. Nah, Bu Rina, ini kan Bu Rusina bilang sudah ada luka melebar. Mungkin kita bisa Bisa ditambah apa? tambahkan, kalau udah luka melebar, mesti ditambahkan dengan ionic silver. Jadi disemprotin ke lukanya itu. Atau bisa juga ke klinik rawat luka ya. Jadi kalau misalnya itu bisa kalau misalnya ini apa secara mandiri kita bisa pakai ionic silver gitu loh. Pakai Ya, disemprotin ionic silver eh, itu setiap 1 jam sekali gitu ya. Pokoknya inilah ya, untuk membunuh bakteri-bakteri gitu ya. Untuk membunuh bakteri, untuk mencegah infeksi. Mungkin seperti itu. ya. Baik, Bu Rusina, sudah Hmm. jelas ya dari pemaparan narasumber kita, Ibu Rina. Ada lagi, Bapak dan Ibu? Saya Bu Yati, Bu Rina. Ya. Ya, ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anjar. Ya, Bu Rina. Hmm. eh saya mau tanya Bu Rina. Saya kodarullah emang kena gula, sempat dirawat, Bu Rina. Hmm. Tadi Bu Yati komplikasi. Memang saya komplikasi di autoimun. Hmm. Kemudian saya konsumsi tuh obat-obatan. Awalnya pakai insulin, Bu Rina. Tapi Hmm. karena eh, gula saya udah turun sampai 110, kemudian saya Hmm. pindah tuh pakai herbal gitu. Hmm. Kebit. Pas pakai herbal itu Bu Rina stabil sih, nggak sampai awalnya saya masuk rumah sakit 280. Hmm. Panas saya waktu itu Bu Rina, panas Hmm. tinggi sampai dokternya tuh nggak tahu gitu apa gimana nih cari supaya nurunin sampai pakai antibiotik yang paling tinggi juga nggak bisa. Nah, kemudian nih qadarullah baru-baru ini saya tuh luka, bukan luka sih, dikira tuh kayak cantengan atau apa gitu Bu Rina. Dua Ya. pekan kemarin tuh. Hmm. Terus udah pecah tuh, karena saya tanya juga sama temen yang mungkin kesehatan, udah di itu aja ditusuk aja gitu, nanti dikasih Revanol kemudian dibalut. Tapi udah pecah tuh, terus dia nyebar gitu. Saya belum apa belum kontrol ke puskesmas gitu. Nah, kemudian
ini Bu Rina nyambung lagi Hmm. ke dengkul saya gitu. Pas ke dengkul saya, terus ke ini apa namanya jari tengah saya ini gitu. Hmm. Akhirnya saya nggak bisa tidur waktu ini kan, yang jempol ini nggak bisa tidur tuh. Saya masih pakai herbal kan. Kemudian tapi diabetes saya udah Hmm. nggak konsumsi Bu Rina. Karena Hmm. saya pikir udah nggak ini, memang sih sebelumnya itu sempat kontrol 200 gitu. Nah, kemarin itu kodarullah saya periksa dan ternyata memang kan dokternya tanya gitu. Ini kenapa? Dikira cuma apa melenting atau cantengan gitu Bu Rina. Ya. Nah, kemudian saya bilang ini saya punya riwayat gula gitu. Ya udah nggak Hmm. dikasih apapun tuh. Kasihnya cuma salep Misagon. Saya olesin nggak ini, saya pakai apa namanya eh apa ada herbal lain gitu ya. Saya olesin gitu. Hmm. Nggak sembuh juga. Memang disuruh lab apa namanya lengkap, kolesterol, kemudian Hmm. asam Ya. urat Ya. gitu ya. Nah, akhirnya 305 tuh Bu Rina saya. Nah. Baliklah, akhirnya dikasih tuh obat yang biasa, obat gula itu yang saya udah tuh Hmm. kemarin tuh udah saya segempok lah banyak ya. Udah saya Hmm. ini karena kan dokternya udah bilang nggak usah. Saya tanya minum ini lagi nggak dok? Pas saya keluar dari rumah sakit nggak usah karena gula saya udah normal gitu, udah turun gitu. Nah tapi Hmm. sebelumnya itu saya coba pakai keto gitu. Saya nggak makan nasi, nggak pakai karbo. Cuma saya badannya lemas semak. Cuma saya sampai tuh turun sampai 90 gitu. Nah, yang sekarang ini saya kan dikasih obat ya, Hmm. Bu Rina. Sebenarnya saya Hmm. kalau minum obat itu kan orang biasa herbal ya. Kalau herbal kan nggak Ya. pahit. Kayak Hmm. Metropomin ya, yang itu Hmm. segempok itu Metformin. banyak. Ah, Hmm. ah. Itu saya minum kan. Kan saya udah lama nggak minum itu. Kan saya tahu juga tuh obat-obatan kimia gitu. Ya mungkin Bu Rina bisa kasih Hmm. apa artis sama saya harus minum apa gitu karena saya ada diabetes sih, diabetes gitu. Saya ada gitu. Cuma kan karena kemarin saya berobat tuh medis kan untuk menghilangkan salah satu kemarin sih dikasih antibiotik. Memang langsung tuh nyerinya langsung apa namanya sembuh gitu. Sebelum Antibiotiknya buat sembuhnya, lukanya kali ya? Buat karena lukanya iya. buat ininya. Heeh. Karena saya bilang sama dokternya, dok, ini saya nyeri udah beberapa hari ini saya nggak bisa tidur gitu. Akhirnya dikasih tuh antibiotik sama apa sih obat nyeri sama radang sama kolesterol gitu karena Hmm. ternyata malah kolesterolnya saya tambah gitu kan. Tapi saya tanya sama dokter, guru ngaji saya nggak usah dipikirin kolesterol, yang penting gula darahnya. Kodarullah saya ngajar gue pas dokter itu bilang hati-hati karena tetangganya tuh dia sharing gitu, Hmm. tetangganya itu cuma 200 Hmm. ngedrop tuh Bu Rina padahal 200 Hmm. gitu, terus Ya. qadarullah meninggal gitu. Emang eh, dari keluarga saya emang nggak ada keturunan gitu untuk apa namanya diabetes itu. Kemudian ada lagi beberapa hari lagi tuh tapi sampai sampai 600 gitu. Itu juga gitu, mungkin dia nggak makan gitu kan. Dia cerita sama saya, Wanja dia nggak makan. Terus ya bukan nggak makan terus langsung nggak minum obat terus bisa gula darahnya Yang turun naik. gitu. Akhirnya Hmm. memang 600 qadarullah meninggal gitu. Hmm. Nah, saya tuh sebenarnya nggak mau karena udah sebelumnya udah lama tuh ya sekitar 3 tahun 4 tahun lah saya minum obat terus nggak minum obat lagi tuh. Akhirnya saya kemarin tuh minum herbal aja diabetes gitu, apa Bimek atau apa Haspro gitu. Terus sudah Ya. nggak minum. Nah, saya dikasih obat. Itu gimana menurut Bu Rina? Karena saya baru ini lagi nih pengen tes lagi secara berkala gitu. Dulu-dulu tuh saya selalu tiap hari gitu saya tes gitu, beli stick gitu ya buat apa namanya menjaga Ah. kontrol saya. Itu menurut Bu Rina gimana? Apa saya masih minum itu? Karena kan saya masih berobat dengan dokter itu ya. Kan nanti sebulan lagi saya akan kontrol gitu ya.
Tapi tadi saya tuh kalau minum obat itu kan pahit ya, Bu Rina. Saya tuh Nah, nggak bisa gitu loh. Biasa minum herbal kan nggak pahit gitu mm, karena tumbuh-tumbuhan ya. Itu nah, memang eh, secara ini apa namanya obat-obat kimia langsung ya. Cuma kan setahu saya iya bisa menyembuhkan, tapi akan menimbulkan penyakit yang lain gitu. penyakit yang Ah, lain gitu. kebetulan iya, kebetulan kemarin periksa katanya bagus, cuma itu ya gula gula darah jantung, kemudian apa namanya liver itu semua bagus, sebelumnya juga udah bagus gitu. Tapi itu gula darahnya Bu Rina gitu. Hmm. Kalau saya pindah ke tadi diabetes, berarti saya berhenti tuh. Nanti saya kontrolnya gimana kalau ditanyain tuh obatnya gimana dihabisin. Biasa kan dokter gitu kan, nanti dia kasih Nah, resep lagi apa yang dirasakan gitu kan. hmm. Memang saya tuh eh, apa nama autoimunnya belum saya kontrol lagi karena kan saya kan ke rumah sakit Kodarullah saya waktu nggak bisa kan BPJS-nya saya dapatnya di rumah sakit Cipto. Terus saya Oh, minta di yang tempat Antam nggak tahu katanya nggak bisa karena waktu itu dokternya itu yang apa yang lengkap sebenarnya di Antam tuh yang dekat rumah saya bisa Bu 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 Rina gitu. Tuh hmm. menurut Bu Rina saya pakai ini obat ini terus sebenarnya saya nggak senang gitu sama obat gitu Hmm. saya senangnya lebih ke herbal gitu tapi karena saya ini dalam apa namanya pengontrolan kesehatan saya itu gimana itu aja sebelumnya jazakillah khairan terima kasih sebelumnya Bu Yati dan Bu Rina assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anjar untuk sekarang itu kadar gula darahnya berapa? Tadi 2 Bu Rina, terakhir itu saya kemarin ya hari Jumat ya Jumat apa Kamis 305. Yang sebelumnya itu saya nggak segitu gitu karena saya tadi baru dapet nih kayak tadi dibilang luka Hmm. ya mungkin ini luka salah satunya terus nyebar kemana-mana gitu Hmm. dari Tiga. dari jempol. Mm, dari jempol saya Tapi belum ini lagi nih tiap hari rutin cek gula darahnya. belum nih, saya baru beli yang itu aja, yang manual aja nih. Saya pengen ini, saya juga kurangin juga nih dari apa eh pola makan saya gitu. Hmm. Bahkan Di pola pengen makan. eh, bahkan nggak Hmm. pengen makan nasi dulu gitu. Maksudnya apa namanya lebih ke sayuran kayak keto lah gitu. Saya Hmm. nyoba nih beberapa hari nggak makan ini, tapi saya pengen lihat karena sebelumnya nggak sampai segini. Tapi Kemudian sekarang Bu Anjar masih makan minum obat, minum obat apa iya, berhenti sama minum sekali? Apa herbal masih masih minum sekarang? saya minumnya itu minum obat itu Minum diabet, apa namanya? Enggak, minum tapi diabet. itu gimana sarannya Bu Rina yang saya minum itu apa? Karena saya kan ada obat dua tuh dari dokter sama herbal. Itu gimana? Apa saya Oh, minum dua-duanya kalau atau misalnya gimana? minum, jangan. Kalau minum herbal, obat Mm-mm, kimianya dihentikan dulu. Eh, mm-mm, mm-mm. Kalau misalnya gulanya sebaiknya sih sebelum minum diterusin minum, nggak apa-apa minum yang di dosis 3 kali 2 aja dulu. Tapi usahakan setiap hari dikontrol gitu. Jadi kita bisa apa? Nih hari ini minum minum dengan dosis segini. Terus besoknya dicek lagi ada penurunan apa enggak gitu. Nah kan kalau misalnya nanti udah turun, tapi dia nggak bisa berhenti. Misalnya kalau gulanya Bu Anjar katanya gulanya udah normal, jangan berhenti berhenti plak plak berhenti gitu. Jadi kan dosisnya diturunin secara bertahap, jangan berhenti gitu. Tetap aja diminum, tapi dosisnya dikurangin gitu Bu Anjar. Tapi kalau misalnya untuk sekarang kalau misalnya mau pakai herbal, ya pakai di dosis yang 3 kali 2 begitu. itu minumnya gimana Bu Rina? Kan Minumnya kalau nih, kalau obat itu kan biasanya habis makan. Kalau herbal kan saya sebelum makan tuh. Itu kalau obat disuruh. kalau obat diabetes, obatnya apa Hmm, dulu? Kalau obat diabetes biasanya diminumnya pada saat perut kosong. sebelum. Obatnya apa dulu kan? Iya.
apa tuh kalau misal metformin biasanya sesudah makan. Tapi kalau Sudah misalnya makan. glimepirid itu pada saat perut kosong gitu. Oh, saya yang dikasihnya yang sesudah makan Oh, sesudah makan. semuanya. Eh, ya coba kalau misalnya lebih aman ya pakai herbal dulu aja yang apa Diabetes. 3x2. Tapi Bu Anjar kontrol tiap hari dengan Ibu minum yang apa? Yang herbal yang di dosis 3x2 itu dalam setiap harinya ada penurunan apa enggak gitu. Oh gitu. Iya, Nah, iya, saya coba itu deh. iya, Ya. mungkin begitu Bu Anjar. Tapi minum perut kosong ya, 30 menit sebelum makan. Terus, Tapi kalau iya, iya saya pakai ini apa namanya perut kosong itu pakai diabetes. Gini Bu Rina, saya kan ada mitra juga tuh, dia sama Mm, gula darah juga. Itu memang dia kontrol tuh. Nah, dia pengen tuh nggak pakai obat dokter gini ya pakailah mm, diabetes tapi dia pakai tuh katanya nggak menurunkan itu apa masih dia pakai obat gini ya apa ngaruh nggak karena dia bilang Bu Anjar saya nggak pakai ini lagi karena nggak ada efeknya diabetes itu buat dia ah, jadi uh-uh. minumnya bener apa enggak gitu? Minumnya pada saat perut kosong atau gimana gitu? Misalnya dia minum obat nih, apa habis makan atau sebelum makan pada saat perut kosong gitu loh. Kan harus 30 menit sebelum makan gitu misalnya, tapi kalau misalnya 15 menit berarti kan nggak terpenuhi gitu loh. Dia minum bisa di ini dulu, minum obatnya seperti apa gitu. Nah, gitu. Ntar dia coba Nah, saya tanya. harus diinin juga apa nggak berpengaruh. Lihat dulu minum obatnya benar apa enggak sesuai yang sesuai yang dianjurkan apa enggak gitu. Dan nanti saya akan tanyakan itu Nah, yang karena kan itu minumnya pada saat perut kosong, pagi, siang, mm, malam gitu kan. iya. Terus mungkin makanannya juga apa kalau apa makanannya dia mungkin nasinya di cara masak nasinya juga kalau lebih baik Hmm, itu pakai yang apa dikukus gitu ya. Jadi kan hmm, gulanya kalau apa jadi gulanya bisa turun, kadar gulanya bisa turun ini gitu. Beda dengan kalau nasi yang dimasak di Magicom. Terus usahakan kalau makan nasi itu didinginin dulu, jangan panas-panas hmm, gitu. Itu kan hmm. pengaruh karena pada saat panas kan eh, kadar gulanya itu tinggi gitu. Iya, Bu Mungkin Rina. itu Bu. Iya, Bu. Nah, Bu Yati mungkin ada yang mau nambahin? Sudah jelas ya Bu Anjar ya. Oke, ada satu lagi nih Bu Rina Mm-mm. dari Indi. Bertanya, untuk kadar gula berapa kita mulai minum diabetes untuk laki-laki dan perempuan? Dan gula berapa kita berhenti meminumnya, Bu? Kalau Dari Win. bisa, nah, oke baik. Kalau untuk laki perempuan sih dosisnya nggak ada perbedaan ya sama. Tapi kalau apa kalau bisa kalau di herbal tuh jangan berhenti sama sekali gitu. Nah Ya, kalau ini yang bisa, hmm, gula jadi kalau kadar apa kadar mulai gula, minumnya, Bu? hmm, ya kadar gula di 140 sampai 60 kita udah bisa minum 1 kali 1 ya. 1 kali sehari 2 kapsul pada saat malam sebelum tidur. Hmm. Itu di kadar gula 140, 160. Terus mungkin dibaringkan juga dengan pola makan yang sehat, istirahat teratur gitu ya, pola hidup yang sehat gitu ya, lifestyle yang Iya. sehat gitu. Oh iya, Mm, sudah ini ya. Ya, mm, ada satu lagi nih, Bu, mm. dari Siti Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Rina, saya Siti Rahayu dari Exco 12. Mau tanya, kalau ada sakit gula, tapi kok kaki terasa panas dan kaku, mesti minum obat apa ya, Bu? Nah, silakan Nah Bu iya, Rina di nah iya ini itu pertanyaan dia diabit Rahayu. diabit tadi.
Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Bu Ayu yang tadi dah diiniin, ya itu diabetes, diminum diabetes di kadar gulanya berapa, tinggal diikutin aja dosis yang kalau gulanya di atas 200 berarti 3 kali 2 kapsul. Karena dia diabetes itu udah bisa menginikan untuk yang kebas-kebas begitu. Terus mungkin bisa ditambahkan dengan apa dalgesik. Ini kakinya terasa panas, Bu Rina. Kakinya terasa panas. Jadi bukan kebas, tapi dia panas kakinya. Panas Mm-mm. mungkin dikombinasi dengan Bimax ya. Bimax bisa. Oh, kadar gula darahnya 100. Beliau 100, sudah minum diabetes. Kadar gulanya kadar gula 400. 400. Berarti 3 kali 2. Hmm. 3 kali 2. Ya, oke. 3 kali sehari 2 kapsul sebelum makan pagi, siang, malam. 100 Ya, sampai 106, 140, 1 kali 2 Bu Ayu. ya. Sekali minum 2. Setelah perut kosong sebelum tidur. Sebelum makan malam. Atau sebelum tidur. 2 jam sesudah makan ya. Itu udah perut kosong juga sebelum tidur. 30 menit sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Itu hitungannya udah perut kosong. Ya, baik. Ada lagi, terus Bu Ayu menambahkan lagi pertanyaannya. Terus obat dokter harus berhenti tidak, Bu? Kalau di gula 400 ya, Ya. mungkin obat dokter berhenti, tapi kalau bisa setiap hari itu dikontrol dulu ya. Ada apa? Ada penurunan setiap dicek setiap hari. Misalnya kan kita dimulai di dosis 3 kali 2 ya. 30 menit 30 menit sebelum makan. Nah, hari ini kadar gulanya berapa? Besok berapa gitu. Jadi setiap hari dipantau. Kalau 400 pakai apa? Pakai insulin atau pakai obat oral, Bu Ayu? Ya, pakai pasiennya Bu Ayu itu pakai obat juga, Bu Rina. Hmm, kalau kayak begini, coba sebenarnya sih kalau herbal 400 ya. Coba mungkin Umi bisa nambahin Umi di gula 400. Sekedar sharing aja ya Bu Rina. Hmm, Kan kalau yang di tempat saya yang dulu, itu hmm. biasanya gula darahnya 400 itu bisa dikombain obat kimia dan obat herbalnya. Cuma dikasih jarak 2 jam. Ya, 2 Satu, jam, sam- betul. 1 sampai 2 jam itu dijedah supaya tidak bentrok. Karena ada kalau misalkan kimia dan herbal itu ada sifat Ada, kohesi menarik. ya Jadi ada 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 ininya. betul. Jadi kita kasih jeda 2 jam. Jadi supaya kita nggak Betul. disalahin juga sama dokter sama rumah sakit. Gitu. Hmm. Biasanya kadang ada dokter yang kalau kita udah pakai herbal dia nggak mau ibu kan sudah pakai herbal saya nggak mau nanganin ibu lagi ada yang seperti itu tapi ada juga yang bijaksana oh ya nggak apa-apa Bu kalau memang itu bagus buat ibu sehat monggo silahkan diminum dua-duanya gitu kan tapi ada juga yang antipati terhadap herbal gitu jadi kita sarankan supaya tadi kasus kayak Bu Anjar tuh ya supaya aduh gimana nih nanti saya kalau minum obat herbal nanti untuk kontrolnya gimana ke dokter nah gitu Bu jadi untuk pengalaman aja sekedar sharing ya Bu Rina Ya, betul. Jarak 2 jam sih memang iya dari obat. Karena kalau udah 2 jam dia udah nggak ketemu.
eh, Iya. yang satu udah masuk ke usus, yang satu baru di lambung gitu. Jadi dia udah nggak ketemu kalau udah di jarak 2 jam. Nggak berantem ya Bu ya di dalam ya. Udah nggak berantem dia kalau udah 2 jam. Iya. Eh, ada lagi kah yang mau bertanya? Bapak dan Ibu ada lagi yang bertanya? Diabetes. Ah, kebetulan sudah waktunya menunjukkan 2143. Mungkin cukup pertanyaannya dicukupkan sekian dulu ya Bu Rina ya. Iya, betul. Jadi mungkin ada Umi Elisa mau menambahkan Umi Abi untuk pencerahannya untuk kita-kita semua. Closing statement Bu Rina dulu Bu Yati. Oh Oh ya. iya, oke. Ya, baik, Bu Rina, maaf. Eh, Bu Rina bisa closing statement, Bu Rina? Ya. Oke, terima kasih. Untuk closing statement dari saya setelah kita melakukan diskusi pada malam hari ini, mungkin dengan kita ada produk knowledge ini bisa menjadikan bapak-bapak, ibu-ibu, para mitra sekalian supaya bisa lebih lebih bisa meningkatkan penjualan, lebih pede gitu kan, menawarkan kepada mitra yang entah itu keluarga kita supaya untuk bisa menjadi solusi bagi kesehatan permasalahan kesehatan yang dialami oleh entah itu keluarga atau mitra-mitra gitu ya. Semoga bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Mungkin itu aja statement dari closing statement dari saya. Eh, Kalau ada penyampaiannya yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang kurang apa yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah dan khilaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Eh, Kemudian akhir kalam saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di Jakarta. Ya, baik. Eh, kami persilahkan untuk Umi Elis untuk menambahkan pencerahan buat kita semua.